Waspada bersama saya Rini Rustam dan hari ini saya berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani langsung oleh pimpinan dari Disdamkar Matan Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Pidahu Rasani. Jeng jeng jeng, tepuk tangan dulu, se-Indonesia Raya ya. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Walaupun tugas mereka tidak sesantai itu ya, cukuplah tugas mereka yang mengerikan itu ya, bahkan dekat dengan nyawa ya. Halo Bapak. Halo Rini, apa kabar? Baik, saya baik selalu ya. Alhamdulillah. Dan Bapak gimana? Tetap selalu waspada. Tetap selalu waspada ya, dan perasaannya juga harus selalu ceria dan bahagia ya, walaupun dengan was-was nih, waspada terus waspada terus waspada ya. Tapi ya walaupun mungkin kita melihat sosok beliau ini sangar ya, tapi orangnya baik hati ya. Pak Pidahu Rasani biasa dipanggil kesehariannya Pak Ape. Pak Ape ya, atau Komandan. Saya biasanya manggil Komandan karena beliau ini seorang pemimpin lapangan yang luar biasa dan tangguhnya juga luar biasa ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Pertama-tama mungkin dari cita-cita beliau ya. Kita tanya dulu nih, cita-citanya apa sih ya sampai akhirnya bermuara menjadi seorang kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Cita-citanya apa? Jadi tentara. Jadi tentara ya. Nyambung sih ya. Iya, tentara kan jago tembak, jago kelahi. Jago kelahi. Ya, nanti kalau ada yang kelahi panggil aja beliau ya. Ya. Nah, itu kenapa? Kenapa cita-citanya menjadi tentara? Ya, gagah ya, gagah. Tentara itu kalau dia sudah berpakaian, pakai doreng gitu ya, pakai atribut kemiliteran itu luar biasa. Luar biasa. Iya, iya. Walaupun sekarang nggak pakai loreng-loreng, ini udah luar biasa loh. Keren banget ya. Ya, ngomong-ngomong soal Dinas Pemadam Kebakaran dan sekarang menjadi dan Penyelamatan, ada ujungnya ya. Baik, sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran ini berada di bawah BPBD. Dan akhirnya sekarang terpisah, berdiri sendiri. Nah, mulai tahun berapa tuh Pak? Tahun 2023, bulan Juli kalau nggak salah ya, bulan Juli itu kita berdasarkan peraturan amanat undang-undang oleh Bapak Bupati, kita diminta untuk mendirikan dinas mandiri, Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan. Nah, kebetulan kita waktu itu kan masih di BPBD, saya 9 bulan di BPBD, nah tepat di bulan itu, di tahun itu, kita juga diminta untuk mengawal dinas ini menjadi dinas pemadam, dan kita tetap dipercaya untuk memimpinnya sampai hari ini. Berarti udah 2 tahun ya? 2 tahunan lebih ya. Mandiri. Tapi nggak mandiri banget kan ya? Ada dukungan masih kan? Harusnya seperti itu. Nggak boleh mandiri-mandiri karena nanti siapa yang dukung kita kalau nggak ada pemerintah daerah? Harusnya seperti itu, tanda kutip ya. Iya gitu. Ya harus ya. Semua OPD ya harus didukung sama pemerintah daerah. OPD apa saja? Terutama Damkar. Terutama Damkar ya. Damkar sekarang terkenal loh ya. Terkenalnya, pokoknya gara-gara penyelamatan sekarang bertambah lagi tugasnya ya. Pertama, berhadapan dengan api karena tadinya Dinas Pemadam Kebakaran, dan sekarang kebakaran dan penyelamatan. Penyelamatan itu luas ya Pak ya? Ya, luas. Ya, nah itu tambah lagi tugas dan fungsinya berarti. Nah itu apa tuh? Ya gini, di penyelamatan itu kan gini, kemarin kita bilang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kalau kita sepakat, pemadam kebakaran kita ulas sedikit aja. Ya. Kalau ada kebakaran dipadamin. Sepakat ya? Ya. Oke, sepakat. Benar. Oke. Nah, kalau tidak ada kebakaran, kita melakukan penjagaan dan sosialisasi tentunya. Selesai. Cukup itu. Pemadam kebakaran cukup itu. Kalau ada kebakaran dipadamin dengan segala SOP-nya. Kalau tidak ada kebakaran, dia lakukan sosialisasi pencegahan. Bagaimana jangan sampai terjadi kebakaran. Sesimpel itu. Dengan segala SOP-nya tentunya ya. Sepakat? Sepakat. Selesailah sudah tentang pemadam kebakaran. Nah, bagaimana dengan penyelamatan? Di sini penyelamatan itu ada penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
Nah, penyelamatan kebakaran itu kalau terjadi kebakaran, di situ ada korban yang terancam. Disitulah kita melakukan upaya rescue, fire rescue ya, fire rescue. Artinya penyelamatan di bidang kebakaran. Selesai. Sesimpel itu. Karena ada dunia kebakarannya. Di situ kita melakukan action penyelamatan. Selesai. Kontak dengan kebakaran. Nah, bagaimana dengan non kebakaran? Nah, disitulah kita non kebakaran itu ada animal rescue, ada dan lain-lain dan sebagainya lah ya yang tidak ada kaitannya dengan kebakaran. Artinya kalau kita mau bicara ya dari kehidupan sosial kemasyarakatan itu dari awal dia bangun sampai dia tidur lagi, apapun yang terjadi selagi dia butuh pertolongan, dia tidak mampu melaksanakan tugasnya sendiri atau tidak ada yang membantu, dia bisa lapor ke kita dan kita pastikan kita akan bantu sebisa kita gitu. Nah, di situ luasnya penyelamatan itu. Iya, sangat luas sekali ya. Dan kata beliau tadi ya, sesimpel itu. Tapi itu nggak simpel, Bapak. Itu penyelamatan kebakaran itu sedekat nadi, ya. Berhadapan dengan api kecil, apalagi api besar. Mengerikan sekali ya. Aduh, saya aja tidak membayangkan ya. Apalagi kita melihat langsung, saya sebagai warga masyarakat, ketika ada kebakaran itu betapa dinas pemadam kebakaran itu luar biasa actionnya. Belum lagi nanti ada stigma dari masyarakat, ayo itu gara-gara pemadamnya lambat bilangnya. Ada seperti itu. Tapi nanti Bapak menjawabnya ya, nanti dulu ya. Ini kita membahas pemadam kebakaran dengan resikonya, kemudian juga tantangannya. Kutai Kartanegara ini sangat luas, ya kan Pak? Tentunya ada wilayah-wilayah yang menjadi tantangan bagi dinas pemadam kebakaran. Oke, itu dulu, boleh Japs, itu dulu deh, satu. Ya, kalau tantangannya ya pasti kita letak geografis, 20 kecamatan Rin ya. Ya. Tidak juga banyak, ya, tidak juga sedikit. Iya. Kalau di luar sana mungkin ada sampai 30 kecamatan. Kalau di Pulau Jawa kalau nggak salah ada sampai 34 gitu ya. Kalau nggak salah nih. Ya, setidaknya banyak lah dari kita ya. ya. Banyak ya. Tapi dengan Kutai Kartanegara, geografis itu nggak bisa. Hari ini tahu sendiri bagaimana Kecamatan Tabang, bagaimana Kecamatan Marangkayu, ya kan. Belum lagi penyebaran penduduk yang tidak merata. Jadi kita bingung, kita mau nempatin pos di mana, letak strategisnya. Mau di ibu kota kecamatan atau di salah satu desa, karena ketidakmerataan daripada penyebaran penduduk itu juga satu tantangan ya. Tapi bukan masalah bagi saya. Artinya pelan-pelan kita harus berpikir bagaimana kita selaku petugas itu harus menyikapinya dengan sangat teliti ya gitu. Kita ada berapa risiko segala macam itu ya harus kita ramu gitu. Nah, baru kita putusin. Kita harus berada di mana, kita harus melakukan seperti apa dengan kondisi seperti ini gitu. Iya, tentunya semuanya itu harus penuh dengan yang matang sekali Pak ya. Iya. Ya kan tidak semerta-merta ada kebakaran kita langsung pergi gitu, ya kan Pak. Dan saya sedikit cerita Pak ya, saya punya temen dulu pernah meninggal dunia menjadi seorang dinas pemadam kebakaran. Itu resiko, makanya saya bilang resiko seorang pemadam ini sedekat nadi. Karena mereka dengan cepat sekali, kalau bisa ya siapa sih yang tidak ingin membantu Pak ya? Ya. Cepat sekali sampai kendaraan aja itu tidak bisa dikontrol waktu itu ya. Jadi terjadilah kecelakaan itu ya. Tapi mudah-mudahan ya semuanya kita pengennya semuanya dijaga keselamatannya gitu ya. Amin. Oke, baik. Menurut Bapak nih selama menjadi seorang kepala pemadam kebakaran, mungkin selama ini tahu apa kejadian yang ada di Kukar. Menurut Bapak daerah yang paling rawan untuk pemadam kebakaran apa? Di mana? Pastinya di mana terjadi kepadatan penduduk. Iya, PR. Ya. Setiap ada kepadatan penduduk, di situ risiko terbesar kebakaran akan terjadi. Bagaimana dengan yang tidak padat? Ya sama sebenarnya, ya sama. Tapi yang padat penduduk itu risikonya lebih besar. Tantangannya lebih besar, was-was kita sangat tinggi sekali. Karena di situ kita akan bicara, akan menganalisa sumber air, kemampuan unit kita bisa melakukan pemadaman, pemblokingan segala macam. Beda dengan yang tidak padat. Ya kita bisa berandai-andai
dengan satu kendaraan kita bisa padamkan rumah tunggal gitu ya, karena dia berada di bukan pemukiman padat penduduk, itu bisa. Tapi bukan kita mengecilkan risiko permasalahan, enggak. Semua kebakaran itu semua harus kita ini. Tapi karena ditanya tadi risiko terbesar itu pastinya ada di kawasan padat pemukiman. Iya, semuanya berisiko ya, dari api yang kecil itu bisa menjadi besar ya. Baik, kemudian untuk misalnya nih ya Pak ya, ketika ada musibah kebakaran, ada juga yang seperti saya sampaikan tadi, masyarakat ini gara-gara pemadam kebakaran ini lambat. Nih, ketika ada sebuah musibah, berbunyilah alarm kebakaran atau telepon dari masyarakat. Ketika itu pemadam kebakaran, langkah-langkahnya apa dulu? Yang pasti kita merespon, ya, pasti merespon. Respon kita itu campur aduk. Ada panik, ya, pasti panik. Omong kosong kalau ada alarm kebakaran, sirine berbunyi, itu tidak panik. Termasuk saya. Tapi bagaimana kita memanajemen kepanikan itu? Ya. Nah, setelah kita menerima alarm telepon dengan segala bentuk bermacam, nanti kita bisa review nanti ya. Saya suka review di CCTV ya. Itu ada kelucuan. Ada yang nggak pakai baju segala macam lah, itu terlihat. Ada yang masih di kamar mandi. Mau tanya, mungkin lebih lengkapnya seperti itu ya. Jadi kita ada gambaran sebagai masyarakat. Oh, ternyata begini pemadam kebakaran ketika berbunyinya alarm kebakaran, nggak langsung di jalan, nggak. Ternyata di sini ada proses seperti itu. Ya, di mana persiapan dari anggota sendiri, ada yang belum pakai baju, ada yang mungkin lagi di kamar mandi, gitu. Nah, itu pada saat kita di sini. Nah, setelah kita berada di kendaraan dan menuju ke lokasi, kita kan sudah tahu di mana lokasinya. Pribadi saya ini, karena saya ya, selaku pimpinan, itu berpikir di jalan, ini kebakaran di titik A. Apakah di titik A itu ada sumber air? Bagaimana warga di sana? Apakah dia panik, menaruh barang, mengganggu, memadati atau segala macam? Itu dalam benak saya di dalam perjalanan menuju lokasi itu selalu seperti itu. Ya, seperti apa nanti pola pemadamannya itu pasti. Jadi di perjalanan itu saya selaku pimpinan ya. Kalau di teknis dibilang itu incident commander. Jadi yang bertanggung jawab untuk mendesain pola kerja itu saya. Nah, itu dalam perjalanan saya sudah mendesain itu. Ternyata waktu saya tanyakan dengan kawan-kawan, sama mereka pun seperti itu sebenarnya. Kita sukses tidak? Nanti kita ini bagaimana ya? Bahkan ada yang lebih ekstrim. Mereka mengatakan bahwasanya kita petugas pemadam kebakaran ini tidak ada janji kita pulang selamat, nggak ada. Iya, benar. Jadi sebenarnya waktu menuju ke lokasi pun campur aduk. Nah, syukur alhamdulillah pada saat di lokasi kita bisa melakukan penanganan lebih cepat, dukungan warga juga sudah bagus. Nah, itu kan sangat mendukung kita, artinya mempercepat proses itu untuk melakukan pemadaman, dan itu bagus. Iya, pokoknya pas lagi di jalan berkecamuk sebenarnya Pak ya. Jadi kalau digambarin tuh kalau di grafik itu ya, kejiwaan orang pemadam itu sebenarnya nggak karuan-karuan kayak gini. Iya. Nah, lewat diskusi tadi, saya cuma mau menggarisbawahi bahwasanya kalau orang pemadam kebakaran dibilang lambat, itu saya pastikan enggak. Ya, tidak ya. Tidak. 100%, 1000%, 1.000.000% saya katakan tidak. Karena begitu kami menerima laporan awal, kami akan berusaha secepat mungkin untuk melakukan tugas-tugas itu. Tapi kami tidak bisa memprediksi. Di dalam perjalanan kami menemui hal-hal apa. Pertama jarak, yang kedua kepadatan. Kalau di Tenggarong ya nggak terlalu padat kayak di kota-kota besar ya. Kalau di Samarinda, kalau dimanapun ada halangan. Kalau di kita enggak. Nah, tapi yang pasti itu jarak. Jarak itu sangat mempengaruhi. Kalau dalam kota ini kan ya mungkin saya bisa katakan di bawah 10 menit bisa. Dari persiapan awal itu di bawah 10 menit. Bahkan kalau konteks pemadaman itu hampir di bawah 5 menit. Kalau kita rezeki kita bagus ya, memberikan pelayanan kepada orang itu bagus, di bawah 5 menit itu bisa langsung bisa kita jinakkan. Oke, masalah jarak. Jarak yang menurut Bapak itu jangkauan dari pemadam sendiri di sini di mana yang paling jauh? SOP kami itu di Permendagri itu kami cuma diberikan waktu
Respon time kami itu harus di bawah 15 menit Di bawah 15. dengan jarak 7,5 kilo. Jadi 7,5 kilo dari pos dengan kejadian dengan jarak 7,5 tidak boleh melebihi 15 menit. Dari kami terima telepon itu hitungan mundur sudah mulai. Satu, dua, hitungan maju 0 sampai 15 menit. Kami tidak mau berada di ambang itu. Kami berusaha harus di bawah itu. Di Kami bawah harus itu ya. Nah, yang jadi masalah tantangan kita bagaimana yang 8 kilo. Tadi kan 7,5 kan? Ya. Nah, bagaimana dengan 8 kilo? 8 kilo. 8 kilo, 9 kilo, 9,5. Bagaimana? Itu harus di bawah 15 menit kalau bisa. Ya, kalau 7,5 kan kita harus di bawah Ya, 15 menit. Nah, tapi kalau itu lebih jaraknya- bagaimana? Ya, kita harus punya strategi lagi ya. Bagaimana menyikapi. Jadi nggak juga terlalu kaku. Ya, artinya ya kita hari ini kan punya pembinaan terhadap masyarakat tuh. Iya, Ada betul. relawan, Iya. ada. Nah, itu membantu di lapangan Lah, lah ya. pasti itu ujung tombak saya. Wih, luar biasa. Itu ujung tombak saya. Luar Teman-teman, arti keterlibatan masyarakat, relawan itu ujung tombak pemadam. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tantangan ketika kita lagi di medan tempur, Pak ya. Sekarang kita membahas ini termasuk tantangan sebenarnya. Tadi di medan tempur dan sekarang alat tempurnya. Nah, untuk alat tempurnya sendiri, apakah sekarang sudah memadai? Alat tempur memadai. Oke, memadai dalam arti apakah ini sudah cukup? Ya, kalau bicara cukup, ya pemadam kebakaran ini berkembang ya, Rin ya. Oke. Berkembang. Aku cut dulu nih nanti Iya. melebar. Ya, aku buka aja. Dengan kondisi hari ini, saya berani memastikan 99% khusus Tenggarong ya, kami siap lahir batin, baik kami petugas maupun sarpras kami. Tapi kalau dibilang sudah lengkap, kami bilang belum. Karena ada beberapa unit kecil, angkut kami yang memang tidak ada. Kemarin ada, sekarang tidak ada. Karena tidak ada. Ya, karena itu tadi saya bilang, karena pada saat pembagian aset, itu ada aset-aset yang tercatat masih dengan OPD sebelah. Ya, tapi karena ini udah keputusan pimpinan ya, saya legowo sih. Makanya hari ini saya memaksimalkan yang ada saja. Iya. Apa yang ada saya maksimalkan sampai saya mengeluarkan statement atas nama pimpinan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Negara, kami siap lahir batin. Ya, jadi tidak ada keraguan. Walaupun bicara kelengkapan, ya. Itu belum. Ya, belum lengkap, belum lengkap sangat. Iya, Tapi, sangat lagi. Ya, Iya. tapi kalau kemampuan, kami siap lahir batin. Karena legowo bilang Bapak sabar, Pak ya sabar ya. Ya, tapi setidaknya Dinas Pemadam Kebakaran ini siap peralatannya, siap juga dari anggotanya gitu ya. Itu sudah cukup sih gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya ada tambahan lagi lah yang tadi kurang, belum ada ya. Insya Allah ke depan saya yakin pemerintah pasti akan memperhatikan kita ya. Iya. Karena tuntutan warga masyarakat ke kita kan tinggi juga. Iya. Tinggi. Ya, hari ini kita sebagian masih melayani warga masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi, sepeda motor, membawa peralatan mungkin penanganan tawon gitu ya. Tadinya kan kita pakai mobil pickup tuh atau double kabin. Tapi karena unit itu harus kita serahkan kepada OPD yang tercatat, ya kita mau nggak mau legowo gitu ya. Tapi hari ini itu bukan masalah. Saya cuma Rini nanya nih, Rininya bagaimana? Iya, Kalau saya bohong kan dosa nih. Kan saya pengen tahu ya. Tapi saya garis bawahi itu bukan permasalahan yang membuat kami tidak bisa memberikan pelayanan. Iya. Tentunya selama ini Damkar melayani kok ya. Jadi dari masyarakat sendiri saya lihat seluruhnya sih sebenarnya ya. Terkhususnya ini karena saya tinggalnya di Kukar ya. Saya melihat di Damkar sendiri karena ada penyelamatan ini hal-hal yang kecil saja ya. Kalau kita lihat kecil ya sebenarnya, tapi untuk Damkar sendiri mereka sigap untuk membantu ya. Ada nggak Pak cerita yang lucu
kejadian dari entah itu dari kebakarannya kah atau dari segi penyelamatannya ya secara luasnya, ada nggak yang menurut Bapak sebenarnya ini lucu nih kejadiannya tapi mereka menelpon Dinas Pemadam Kebakaran? Ya, kalau yang saya bicara dalam konteks itu sebenarnya banyak. Ya, ya, ya. Tapi dari sekian itu saya akan cerita yang tidak ada hubungannya yang kami layani. Jadi sedikit cerita, Rin, gini. Ada salah seorang warga masyarakat Indonesia yang mencari nafkah di Kutai Kartanegara di Kota Tenggarong, ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi dia ikut orang kerja di salah satu jajanan kuliner gitu. Berarti dia punya bos ya. Nah, Ya. 1 minggu lebih dia bekerja, dia merasa nggak kerasan. Artinya dia merasa gimana lah. Nah, dia buka HP, dia lihat apapun masalahmu, solusinya damkar gitu ya. Jadi dia jalan kaki dari kos dia di Tenggarong kan kurang lebih 4 kilo nih ke Iya. sini. Dia jalan kaki ke sini, ke piket itu lapor permasalahan dia. Nah kebetulan kita pas ngumpul di sini ada kasih saya ada 3 orang, ada staf. Dia cerita masalah dia. Dia nggak kerasan, dia merasa selalu serba salah dalam bekerja. Jadi dia pengen pulang ke Jawa. Nah kita begitu orang mengadu, ya kita gini lah, ambil jalan tengah. Kita komunikasikan dengan dia punya bos kan. Benar, ini pegawai saya. Dia memang kerja baru Iya, segini. Jadi gimana? Udah saya tetap mau pulang. Oke, kalau mau pulang kamu nggak bisa. Kamu kan masih ada utang sama saya. Tiket kamu datang ke sini kan belum kamu lunasin. Sedangkan kamu per hari cuma dapat sekian puluh ribu ya. Iya, iya. Ya kami jangan jalan tengah lah. Jangan sampai ini menjadi permasalahan yang panjang nantinya. Kenapa? Karena dia sudah merasa nggak betah. Jangan sampai nanti ada gangguan psikis yang mengakibatkan ini akan meluas. Yaudah kita iuran. Kita beliin tiket pesawat. Beliin tiket pesawat untuk dia pulang. Akhirnya Pulang. Memang ya. Ya kan artinya gini. Artinya tidak ada hubungan. Iya, Tapi iya, benar. dari sisi kemanusiaan ada rasa tanggung jawab kita ya. Dan kita mengesampingkan kita tidak bicara lagi ini nggak ada anggarannya. Iya. Ini bukan tugas pokok kita. Tapi kita mengedepankan bagaimana kita membuat sisi kemanusiaan itu selalu beratas, ada selalu mempunyai tempat di atas. Jadi tidak ada yang berharga selain kita memanusiakan manusia gitu loh. Benar sekali. Betul. Dan dia akhirnya mendapatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran. Pulanglah dia ke tempatnya ya. Iya benar, sebenarnya itu kalau dipikir-pikir memang bukan dari tupoksinya. Bukan, Pak. jauh lah, jauh. Iya benar sekali. Tapi namanya orang meminta bantu ya. Ya. Bantu. Kita bantu, ya. Pokoknya kita bantu. sebisanya Pak Sebisanya, ya. Apalagi di sebisa. sisi kemanusiaan. Iya. Oke, banyak sekali obrolan-obrolan yang sebenarnya pengen saya tanyakan kepada beliau ya. Tapi nanti dulu deh, kita break dulu. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal action ya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini kita kembali lagi ya, ketika tadi saya bertanya di awal mengenai Disdamkar Matan ini berpisah secara mandiri dengan BPBD. Itu sebelumnya saya sebenarnya pernah bertamu ke sini ya, berkunjung ya, bersilaturahmi dengan beliau ketika masih berada di gedung BPBD ya waktu itu. Dan sebenarnya siapa saja yang lewat ya, kalau lewat di depan kantor ini itu melihat ada mobil-mobil yang tidak terpakai dan kalaupun orang lewat itu bisa dibilang gudang. Ya. Nah, ketika berpisahnya dengan BPBD ini kan tidak langsung Pak, ya pindah. Itu prosesnya bagaimana tuh Pak? Ya prosesnya harus cepat. Karena begini, Rin, saya itu tetap selalu di pesan pimpinan. Ya. Selalu ada pesan yang apa?
pesan moral dengan saya, kau ke sana benahin gitu loh. Ya. Artinya saya kalau udah ditempatkan di sesuatu, itu ada embel-embel cepat kau benahin, berarti saya harus punya misi untuk pembenahan. Ada sesuatu yang tidak kena di hati pimpinan kita. Ya benar, saya masuk ke sini kan Rini lihat sendiri. Ya saya harus beresin dulu yang di depan mata saya. Yang nggak enak, yang tidak sesuai itu harus saya beresin dulu. Baru apa tuh? Ya, bangkai kendaraan lah, ya kan? Yang udah berapa tahun nggak ditarik-tarik, nggak disingkirkan, ya, nggak tahu alasannya apa gitu ya. Nah, kita bersihkan, kita ajak gotong royong. Nah, setelah itu kan kita lihat, ini juga izin kemarin. Bagaimana saya minta gudang selalu terus dibuka ya, pada saat saya sidak di hari kedua ya. Minta bagaimana, saya ngelihat surprise-nya bagaimana. Kenapa tidak pernah sinkron antara si pelaksana di lapangan dengan pengurus barang gitu. Ya ternyata kan memang tidak jadi kesinkronan. Itu yang kita benahin kemarin di awal. Memang saya harus bergerak cepat karena warga masyarakat tuh nggak perlu tahu kita itu udah siap apa belum. Ya, betul. Ya kan. Nah, lewat disitulah setiap hari itu selalu ada sesuatu yang saya bukan omelin, yang selalu saya suarakan ya. Dari rumah itu saya harus hari ini harus apa targetnya, besok harus apa targetnya. Berarti dari rumah tuh ya udah ya, hari ini apa gitu. Ya hari ini mungkin ke gudang, hari ini ke mobil, hari ini ke surplus yang lainnya, hari ini ke tempat kerja administrasi, hari ini ke toilet, hari ini kemana gitu. Ya, dan jadi, kantornya, ruangannya Bapak waktu itu di mana? Di garasi, masih di samping mobil, ada mobil. Di belakang itu ada kursinya kursi rakitan gitu ya, bukan kursi mebel air yang di toko. Artinya kursi hasil karya anggota yang saya boleh duduk, ada mejanya, yang penting bisa tanda tangan. Dan yang perlu saya bangga dengan kondisi seperti itu, ada beberapa anggota DPR juga, DPRD datang berkunjung. Nengok ke sini berkunjung. Dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan saya seperti lagi siaga. Kadang-kadang saya lagi siaga mau juhuran, lagi buka celana panjang, masih pakai celana selek pendek, pakai singlet. Beliau datang gitu ya. Bang, kantor di sini. Ya memang tugas memang seadanya seperti ini. Ya, itu kan bagi tantangan bagi saya. Ini ke depan ya seperti apa? Kita harus berubah, ya kan? Nah, dari warna saja sudah tidak menarik lah. Nah, prinsipnya anggota saya harus betah. Anggota saya harus betah berada di Mako, markas komando ya. Di kantor tuh harus betah. Karena kalau dia nggak betah, pada saat terjadi apa-apa, kita mau cari mereka di mana? Iya. Nah, jadi jangan kan nanti alasannya, Pak, gimana saya mau ke toilet, tapi toilet kita tidak bagus, saya harus keluar dulu. Kan ini kan alasannya kita nggak bisa menolak. Nah itu harus segera kita penuhi. Toilet harus kita betulkan. Pemipaan air, kadang-kadang airnya nggak jalan. Ya kan, karena kan ada 2 gedung di sini. Betul. Nah gedung yang ada yang kita hari ini ada di sini, itu sumber airnya di gedung sebelah. Sedangkan gedung sebelah itu masih punya orang waktu itu. Masih ada BPBD di situ kan. Ya bagaimana? Kita harus mendesainnya lagi. Nah itu kan harus segera. Itu tidak boleh tunggu anggaran. Kita nggak boleh tunggu anggaran. Ya yang selagi kita bisa, ya udahlah. Berarti anggarannya dari mana? Ya dari langit. ya itu kan. Dari langit. Ya artinya ya kita bukan orang apa. Artinya untuk membeli 1, 2, 3 batang pipa, lem dan sambungan masuk 1 keran kan nggak terlalu. Yang penting kan untuk saya juga mau ke toilet, saya juga mau nanti ibadah mau berudu segala macam kan harus pakai itu. Jadi nggak masalah, nggak kita hitung. Tapi kalau ditanya seperti prosesnya seperti itu. Tapi kalau kita prosesnya selalu mengedepankan nggak ada anggaran ya nggak jalan-jalan. Mungkin hari ini Damkar juga nggak bakalan seperti ini dilihat ya. Jadi suatu tantangan yang besar pada saat kita harus menjadikan Mako ini menjadi tempat betah bagi anggota kita untuk melakukan siaga. Karena siaga itu kan jenuh Rin. Kita nunggu 12 jam kerja itu nggak ada kejadian atau apa kan. Bengong, akhirnya ya syukur-syukur mereka nggak kesambet ya. Ya kan syukur-syukur itu kan. Ngapain Pak? Jadi ngapain jadi ngapain ya sampai hari ini mereka bisa mau fitness ada olahraga. Ya kan mereka mau mereka mau yang hobi game mereka punya PS5. Ya kan? Ya. Lengkap. Yang hobi yang dengan alasan Pak, ini saya masih ada cucian di rumah. Kalau nggak cucian nanti besok saya nggak punya baju dinas. Itu ada mesin cuci di belakang. Air tersedia, itu. Pak, saya mau mandi, Pak. Itu sudah ada kamar mandi, ada shower, ada pemanas air. Ya kan?
Jadi nggak ada alasan mereka mau meninggal sama koin. Semuanya ada di sini. Bahkan Semua ada di sini. sekarang saya kalau sudah ke toiletnya waktu itu sudah lengkap. Ya. Ada untuk mandi air panas. Alhamdulillah ya kan. Buat ngaca juga saya bisa di situ. Karena sama ini saya nyari. Karena di sini saya kebanyakan itu kan cowok Pak ya. Iya. Pak nggak ada kan di sini kaca. Akhirnya ada di sini ngacanya guys, lengkap ya. Tempat gym juga ada di sini ya. Dapur juga ada kan? Ada mau masak juga, apa ya ya. beli bahan Pokoknya dong. Ya benar. kan? Ya beli bahan. Karena saya punya 3 peleton. Masing-masing peleton itu punya gas LPG masing-masing. Mereka punya gas. Begitu mereka piket, gas mereka keluar, ganti. Begitu mereka lepas piket, ini diganti sama gas LPG punya peleton pengganti. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing. Ini bisa Bahan jadi rumah bumbu, kedua. ya Bisa jadi rumah kedua jadinya. harus, harus Rin, Siaga ya tadi kata harus. siaga. Bahkan kalau kita mengadopsi di luar Ya. negeri ya, luar negeri yang profesional tentunya, mereka sekali naik piket itu sampai 1 bulan. Nggak pulang-pulang? Nggak pulang. Jadi 1 bulan dia meninggal ke rumah. Jadi selama 1 bulan atau lebih dia bertugas. Dia meninggal ke rumah itu seperti meninggalkan mau tugas kemana. Makanya orang luar negeri itu kalau kita lihat kenapa dia punya musim liburan, karena dia menikmati. Makanya liburannya kan keluar kan, ada di Bali. Padahal dia petugas pemadam kebakaran. Karena dia habis naik dinas itu sebenarnya. Makanya dia bisa meninggalkan lokasi. Kalau kita kan masih nih, masih dalam ini. jangkauan Ya, lah ya. ya, tapi kita bisa mengadopsi dari sisi baiknya. Kita bisa dapat gambaran bahwasanya menunggu itu hal yang menjenuhkan. Biar dia lebih asik lagi, kita buatlah olahraga itu sebenarnya wajib bagi kita di pemadam. Kita harus punya fisik yang bagus segala macam ya. Karena yang kita bawa itu beban ya. Karena badan saya aja 72 kilo. Kalau saya memakai APD lengkap, ya kan? Pakai APD lengkap, manggul SCBA, helm, sepatu, fire suit-nya, sampai dengan pada saat saya latihan memanggul korban, itu kan bisa sampai 175. Itu tanpa kita sadari loh ya. Ada nozzle, ada selang, itu sampai hampir 150, 175 itu yang kita bergerak di lokasi. Kita nggak sadar bahwasanya kita tuh membawa beban yang berat. Iya, iya. Nah, tanpa latihan, kita akan bawa belur nanti. Kita akan mati konyol nanti pada saat kita di lapangan. Jadi semua latihan di sini itu pasti ada kaitannya dengan tugas-tugas kita. Tapi ada nggak gara-gara panik gitu, jadi semuanya diangkut? Kayak, aduh lupa ya kalau ini berat, pas terakhirnya baru ngerasa capek. Pernah nggak Bapak kayak gitu? Pasti ya. Bahkan lewat dokumentasi video, baru saya itu pernah sadar. Saya pernah dijatuhin oleh benda keras dalam bentuk gips semen gitu ya. Mungkin kalau berat 5 kilo lebih, waktu pemadaman kebakaran di DPRD, itu lewat dokumentasi itu jelas. Saya itu dijatuhin benda itu pada saat pemadaman. Nah itu. Sama di kilometer 5, itu ada pemadam pemukiman, saya dijatuhin kayu gitu, keras, di kepala juga. Itu pada saat kita sudah review evaluasi baru kelihatan. Pada saat kita kerja enggak. Memang ya pada saat kita menggunakan APD lengkap emang enggak sakit. Tapi oleh teman-teman anggota ngasih tahu, tadi Bapak bahaya loh Pak. Bapak tadi sebenarnya Bapak nggak boleh masuk. Sakit semangatnya Bapak, sakit semangatnya komandan tuh terus maju merengsek gitu. Tapi ada yang cedera serius nggak? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Karena niatnya baik, ya akhirnya baik juga ya. Tapi serem sih Pak ya, sampai kayak gitu nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Makanya tadi saya bilang kita perlu latihan. Makanya waktu-waktu hari-hari tertentu kita selalu mengadakan pelatihan real. Artinya pemadaman api kita bukan main kering, tapi membasah. Api benar-benar api yang kita bakar dengan besar, ya itu yang kita padamkan, ya dengan suhu yang panas ya. Kalau kita bahan kayu mungkin agak kurang, nanti kita campur dengan sedikit yang mudah terbakar, plastik atau karet, itu hawanya agak panas, itu juga menantang. Bagaimana kita harus menggunakan APD ini harus rapat betul biar nggak tembus hawanya, itu juga harus kita mainkan terus agar membiasakan diri pada saat kejadian, ya kan? Bagaimana kemarin suatu kejadian di Tenggarong, kita sama staf saya di awal-awal saya mengabdikan diri di pemadam, itu dengan APD seadanya, itu harus faktor ya berada di dalam satu lorong gang, kiri kanan terbakar. Kebetulan yang datang pertama kan saya. Iya. Warga mengeluarkan barang, saya harus action. Nggak mungkin petugas datang tuh pelangak-pelongok, enggak. Iya, benar-benar. Saya harus action dengan seadanya. Dengan seadanya, terdokumentasi itu jelas. Bagaimana helm saya apa adanya, bagaimana parachute saya seadanya, tanpa sarung tangan, tanpa nozzle yang bagus, tanpa tekanan air yang bagus menghadapi kobaran api yang kiri kanan begitu.
Nah, hasil evaluasi seperti itu nanti kita tuangkan dalam perencanaan. Ini jangan sampai terulang. Kejadian di sini ini membahayakan petugas. Kita nggak boleh seperti ini harus dievaluasi. Jangan Pak, ya kan? saya serem jadinya. Makanya nanti kapan lah kita bahas masih banyak secara lagi, teknis ya. ya. Tapi tadi karena disinggung seperti apa pemadam hari ini bisa Iya. seperti ini, ya bukan BIM salah BIM, tapi tadi Ada kadabra. setiap hari saya harus membawa satu misi dari rumah. Hari ini saya harus ngapain di BPBD, di pemadam. Karena yang saya hadapi hari ini, ya mohon maaf, Adurin, saya ini kan Saya memikirkan ya, Bapak saya kan di setiap lapangan malam. ya, saya kan Berarti sering di tidurnya lapangan. nggak nyenyak gini ya, malam memikirkan besok apa lagi ya, Ya, benar, besok apa lagi benar. ya. Itu kan pada saat kita di awal, Iya. termasuk hari ini tetap. Hari ini seorang petugas pemadam kebakaran tuh tidurnya, mau tidur selain baca doa, dia pasti menerawang. Ya. Malam Masuk ini apa? apakah ada kejadian atau tidak? Kalau ada kejadian, saya bisa terjaga, terbangun, atau bisa membackup teman-teman yang lagi piket. Jadi pengantar tidur itu bukan lagu lagi, tapi hayalan. Rasa was-was seorang petugas pemadam itu bagaimana dia berandai-andai. Karena memang pesan saya, kita jangan pernah meremehkan sesuatu. Karena kalau kita berandai-andai aman, semua orang pasti mau aman. Iya, termasuk tidur juga aman. Iya, nyaman, semua orang pasti dan mau. nyenyak, Tapi karena kita gitu ya. petugas, kita nggak boleh. Semua harus kita gambarkan. Kita harus selalu siap. Siap tidak kita? Ya, bobok saya kan di tempat tidur saya tuh ada Iya. baju kerja. Saya kalau di rumah tuh baju kerja, baju dalaman kerja saya tuh ada di samping. Mandangin terus dong Pak Ya ya. artinya gini, kalau kejadian darurat, saya nggak akan berlari ke kemana-mana. Nyari Di lagi, samping itu gitu. udah masuk. Tinggal di mobil keluarin. Kalau di rumah, di mobil keluarin semua ada di situ langsung masuk. Baik, begitulah tadi obrolan kita ya. Sebenarnya ini nggak bakal habis-habis ya kalau ngobrol sama beliau, semuanya diobrolin ya. Kalau saya ngajak ngobrol aja, mau ngobrol apa hari ini ya. Termasuk ngegibah juga beliau mau sebenarnya gitu ya. Tapi itu gibahan kita di belakang lah ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, makasih Rin, Daulah makasih Saniata Rin. Bapak Ape atau komandan kami ya. Pokoknya semangat terus, semoga pekerjaannya lancar Amin, dan selalu amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Ya, terima amin. kasih ya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini dalam Sirena Waspada. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.